Semangat pagi para sahabat. Hari Minggu, lebih tepatnya San Mori. Suasananya sejuk. Tuh asik kan? Jalannya sepi. Kemudian suasana pedesaan Balinisnya itu dapet. Apalagi pas lagi ada janur-janur di kanan kiri. Waduh, suasananya bener-bener dapat banget. Menikmati pedesaan Bali. Ini di daerah Tabanan ya. Jadi di San Mori ini aku ingin menyampaikan ada yang pengen aku bahas dari hari apa itu? Hari Jumat. Oke. Nah, itu yang jalan lurus ke bawah itu kemana ya? Kayaknya seru juga. Semakin desanya semakin dapet gitu loh. Asik kan kalau San Mori kayak gini kan. Jadi bener-bener kita menikmati jalannya itu santai. Ya, jadi di hari Jumat kemarin itu H4 hadir di acara press release pengenalan dari TVS, motor TVS. Jadi pengenalan dari dealernya, dealer yang baru buka di Bali. Kemudian produk motornya yang terbaru. Wah, pokoknya bagus, unik. Jadi TVS ini di tahun 2021 di akhir ya, menjelang akhir 2021, wah sudah mulai panen. Wah. Itu membuka dealer pertama di Bali. Kemudian nanti juga katanya akan menyebar di beberapa titik yang ada di Pulau Bali. Jadi perlahan-lahan dia akan mengembangkan bisnisnya. Lalu pada desain motor tersebut itu kembali lagi masing-masing orang seleranya berbeda-beda. Tapi kalau dari H4 sendiri sih sekilas ya, di saat sekilas melihat motor itu unik, kemudian menarik, lebih menarik ya desain-desainnya. Kemudian menarik juga dari segi warnanya. Itu banyak banget varian warnanya, dan warnanya itu hidup semua gitu loh, cerah, ceria, dan menginspirasikan bahwasanya para pengendara motor Matic TVS tersebut itu seolah-olah para pengendara yang have fun. Kemudian meskipun juga suka touring ya, maksudnya suka untuk dibawa perjalanan jauh, itu juga selalu dalam kondisi have fun karena warnanya tersebut. Jadi si pengendara itu lebih tepatnya menginspirasi ya, menyampaikan keceriaannya tersebut itu di saat memilih dari warna motor yang ditentukan. Seperti itu. Jadi dia mengekspresikan, oke, aku suka warna biru karena tipikal karakterku seperti ini, seperti itu gambarannya lah. Lalu bagaimana dengan harganya? Harganya sih itu paling rendah itu di harga 15 jutaan ya, mulai dari 15 jutaan sampai yang paling mahal itu hampir 60 juta ya, nggak beda jauh kayak harga Vespa ya. Vespa Piaggio kan kisaran segitu, mendekati 60. Nah, kalau TVS dia sudah berani membuka harga minimal itu dari harga yang paling rendah adalah 15 juta. Artinya TVS dia sangat pede bisa bersaing, dan selama ini mereka sudah membuktikan hal itu, sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk perlahan-lahan mengembangkan bisnisnya. Akhirnya bukalah mereka dealer di Bali. Namun para sahabat tidak perlu khawatir, motor tersebut sebenarnya sih sudah teruji ya. Kalau misalkan belum teruji, tidak mungkin TVS itu sampai berani untuk membuka dealer, menambah atau melebarkan bisnisnya di dunia otomotif. Itu tidak mungkin. Oke, ini aku belok kiri. Wah, iya, lebih dapet, lebih padat lagi suasana perkampungan Balinya. Penjer-penjeran lebih banyak dan tertata rapi ya. Oke, lanjut ya. Kemudian gini deh gambarannya ya.
Mungkin sebagian dari para sahabat juga bertanya-tanya, wah ini motor kira-kira tahan lama nggak sih gitu. Rata-rata motor kan bisa dipakai 5 tahun lah ya, baik itu motor maupun mobil 5 tahun kan setidaknya masa pemakaian. Nah ini kira-kira sebelum 5 tahun awet nggak ya ini motor, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Sekarang kita H4 ingin balik bertanya kepada para sahabat yang memiliki pola pikir seperti itu. Merek-merek motor yang sudah pernah kita beli, yang sudah pernah kita rasakan seperti yang H4 miliki dan juga seperti motor yang di depan itu. Kemudian belum lagi merek-merek brand motor lainnya. Itu saja ya. Itu juga masih memiliki sebuah kekurangan, kelemahan. Tapi apa yang terjadi? Masih tetap dibeli. Betul nggak? Padahal udah jelas-jelas kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin dari kita sendiri pun juga pernah merasakan, aduh kok aku beli motor ini ternyata seperti ini kekurangannya, terus nggak cocok, mungkin dijual atau enggak ya mungkin dimuseumkan dikoleksi, kemudian ada rezeki beli motor baru tapi dengan merek yang berbeda, dan ternyata ditemukan lagi ada sebuah kelemahan atau kekurangan dari motor tersebut, dan itu juga masih tetap dibeli gitu loh. Banyak rumor yang beredar, cerita-cerita yang beredar, kemudian baik cerita-cerita dari teman, aduh motorku seperti ini, motor seperti ini, wah sama gitu, tapi tetap dibeli kan. Nah ini TVS yang belum, notabene belum begitu banyak orang yang menggunakan, yang bisa dibilang seperti itulah, belum begitu banyak orang yang menggunakan, karena kan masih jarang kan kita melihat seliweran di jalan kan. Nah apalagi ini motornya motor Matic TVS ini bisa dibilang motor-motor baru semua, jadi wajar lah kenapa kok akhir-akhir ini tidak begitu banyak motor TVS, karena mereka baru saja mengeluarkan produk-produk terbarunya gitu. Nah dari motor TVS yang belum pernah kita rasakan, kemudian belum pernah kita mendengar cerita-cerita dari orang-orang ya, atau kisah pengalaman pribadi, atau mungkin kita membaca dari sebuah artikel atau informasi lainnya lah, itu aja kenapa kok kita sudah di awal sudah merasa ragu gitu loh dengan motor itu yang H4 balik pertanyakan kepada para sahabat, kenapa gitu loh. Apalagi jikalau sampai ada pertanyaan apa yang diunggulkan, kelebihan apa yang dimiliki motor ini sehingga kita harus membeli, sehingga kita kalau ada rezeki juga bisa untuk memiliki motor tersebut, karena apa gitu loh, apa yang mereka miliki sehingga kok kita harus memiliki motor tersebut. Nah itu juga pertanyaan yang menurut H4 kurang tepat, karena balik lagi motor-motor yang sering kita gunakan ini yang bisa dibilang brandnya sudah melejit namanya, itu pun masih tetap ada yang beli kok, meskipun banyak rumor-rumor yang kita dengar yang udah pernah kita rasakan tentang kelemahan, kekurangan ya kan. Jadi disitulah, jadi jangan mudah untuk terpengaruh omongan orang, kemakan omongan orang lain yang belum bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Jadi balik lagi, kalau sebuah pabrikan sudah berani melancarkan bisnisnya sampai seserius itu, sampai desainnya pun bukan desain jadul, desain yang selalu mengikuti tren milenial, itu sudah pasti mereka pasti sudah memikirkan hal-hal yang lainnya, hal dari segi pelayanan, servis, kemudian komplain apapun itu, kemudian dari segi penjualan, spare part apapun itu pasti sudah diantisipasi, sudah difikirkan secara baik-baik gitu loh gambarannya. Test ride pun juga belum, nanti kita akan test ride bareng-bareng tim media, kita akan dijadwalkan oleh pihak TVS, manajemen TVS ya toh, untuk test ride bersama tim media, blogger, vlogger Bali seperti itu. Nanti setelah H4 merasakan test ride-nya, baru H4 bisa totalitas menyampaikan tentang motor itu, dari hal kecil sampai hal besar, dari kelebihan hingga kekurangannya, sehingga nanti tetap keputusan berada di para sahabat semua. Jadi jangan sampai mudah kemakan omongan orang lain, mudah terpengaruh dengan orang lain, jangan sampai gitu loh.
Oke, untuk video sharing tentang TVS H4 akhiri sampai di sini karena suasana ini bagus banget. Selain mendapatkan sebuah alam yang bagus banget, H4 baru sadar dan H4 putuskan untuk berhenti dulu di sini. Lihat jalan yang di belakang, bagus banget tikungannya. Jadi selain jalannya sepi, untuk cornering pun juga dapat sebenarnya sih. Kalau misalkan kalian bisa nikmati, itu dapat banget cornering untuk tinggal situ. Belum lagi nanti yang di depan. Dan lokasi ini H4 rasa cocok untuk kita ambil sebagai lokasi favorit untuk San Mori, seperti itu. Ditunggu aja untuk video selanjutnya setelah nanti H4 melakukan test ride dengan beberapa tim media untuk dapat menyampaikan informasi lebih detail tentang produk-produk dari motor TVS dari beberapa tipe seperti itu. Oke, tunggu aja ya video selanjutnya.